كان بيننا الحبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kita sanjungkan ke atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau ila yaumiddin. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang manfaat tilawah Al-Quran dari segi kesehatan yang saya rangkum dari buku yaitu Quranic Super Healing karangan Mustamar Abdullah tahun 2011, di mana di dalam Al-Quran, yaitu di dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 dijelaskan bahwa diturunkannya Al-Quran itu adalah sebagai syifa. Kemudian juga di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-80 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza maritu fahuwa yasbin. Dan apabila aku sakit, maka Allah lah yang akan menyembuhkan aku. Jadi Al-Quran ini adalah sebagai syifa. Ya. Di dalam buku ini diterangkan yaitu tentang neurofisiologi ketika kita membaca Al-Quran, neurofisiologi ketika mendengarkan Al-Quran, kemudian juga bahwa Al-Quran ini juga sebagai latihan pernafasan kita, dan juga bahwa Al-Quran ini juga yaitu untuk meningkatkan imunitas kita, ya, bahwa dan suara-suara dari Al-Quran yang merdu itu akan memberikan satu efek keindahan yang akan berefek kepada tubuh kita. Yang pertama adalah neurofisiologi membaca Al-Quran, di mana ketika kita membaca dengan Al-Quran, maka ayat dalam Al-Quran tersebut yang terdiri dari huruf-huruf akan disampaikan oleh organ mata kita. Ketika mata kita, kemudian masuklah cahaya tersebut ke organ retina, ya. Di dalam retina ini kemudian akan disampaikan kepada otak, sehingga ketika disampaikan otak, maka akan muncul lagi yaitu respon motorik, yaitu memperdengarkan suara dengan bacaan Al-Quran tersebut. Ketika suara itu pun dibacakan ayat-ayat Al-Quran dengan hurufnya yang bervariasi, maka itu akan memberikan efek kembali kepada telinga kita. Jadi Masya Allah kebesaran Al-Quran, seluruh organ-organ tubuh kita itu akan berpengaruh terhadap Al-Quran, terhadap tubuh kita dari bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca. Selain itu, bahwa di dalam Al-Quran itu juga dijelaskan bahwa itu ada hukum-hukum ketika membaca Al-Quran yang dikenal dengan tajwid. Tajwid adalah aturan-aturan dalam bacaan Al-Quran. Di dalam membaca Al-Quran itu ada peraturan bagaimana ketika kita membaca satu ayat itu ada waqaf dan ada wasl. Di mana waqaf itu adalah berhenti. Ketika kita membaca Al-Quran, kemudian itu ada berhenti untuk menarik nafas dan beristirahat. Sehingga dengan kita membaca Al-Quran akan melatih pernafasan kita, karena kita ketika membaca kita akan menarik nafas, kemudian kita akan melepaskan, ya. Jadi beberapa organ akan berpengaruh, yaitu ketika mata kita, organ mata kita, kemudian sampai ke otak kemudian ke pendengaran, sampai dibacakan mulut kita, yaitu memberikan suara, dan itu akan bertimbal balik, Masya Allah. Dan itu juga dengan hukum-hukum tajwid tersebut akan memberikan kesan juga, yaitu keindahan suara-suara tersebut yang dibacakan. Di mana di dalam Al-Quran, mahorijul hurufnya itu ada yang berbeda-beda. Ada yang keluar hurufnya dari bibir, kemudian ada dari tenggorokan, ya, sehingga ketika membacanya kita akan merasakan satu kenikmatan. Seperti di dalam surat Al-Fatihah itu pun adalah sebagai asyifa, ya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, ketika kita membaca itu tidak hanya mulut kita, tetapi gerakan muka kita, mimik kita itu juga senam dari wajah kita. Jadi seluruh organ itu memberikan efek kebaikan-kebaikan dalam tubuh kita, ya. Kemudian efek yang lainnya adalah bahwa dalam Al-Quran ini suara-suara indah itu akan merangsang hormon-hormon endorfin sehingga kita akan menjadi rileks. Karena ketika kita stres, maka kalau kita membaca Al-Quran itu akan merelaksasi, ya. Jadi sudah banyak penelitian yang menerangkan tentang efek bacaan Al-Quran terhadap kesembuhan penyakit, ya. Nah, itu ketika kita membaca. Karena apa? Ketika kita stres, kemudian stres itu akan merangsang otak, kemudian akan merangsang hormon-hormon yang hormon-hormon menjadi tidak seimbang, ya. Dia akan merangsang kortisol, di mana kortisol ini juga akan mempengaruhi yaitu imun kita, di mana dalam imun kita itu terdapat makrofag. Tetapi ketika kita ridho, maka ketika stres datang, kita ridho kepada Allah bahwa itu adalah qadar Allah. Ya Allah, mungkin itu ada hikmahnya. Selama ini mungkin kita terlalu lelah ataupun pola hidup sehat yang belum kita lakukan dengan sempurna. Sehingga mungkin dengan hikmah sakit tersebut kita istirahat, ya. Baik itu yang dirawat ataupun di rumah untuk beristirahat sehingga meningkatkan lagi kesehatan kita sehingga sel-sel itu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Penelitian juga telah dilakukan tentang yaitu manfaat Al-Quran, ya, manfaat membaca Al-Quran, di antaranya bahwa membaca Al-Quran akan meningkatkan konsentrasi, kemudian bahwa dengan bacaan Al-Quran itu juga akan menurunkan gula darah. Kemudian penelitian lainnya yaitu di antaranya adalah bahwa akan menurunkan tekanan darah dan juga akan menurunkan kecemasan dan banyak lagi penelitian lainnya. Untuk lebih jelasnya saya berikan slide-nya yaitu di deskripsi nanti. Semoga bermanfaat. Demikianlah kultum dari saya. Kalau ada yang hilaf saya mohon maaf. Kalau ada yang benar dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.